Baik kok. Baru beberapa pasang sendal dia makan. Lanjut Mang Hadi. Dengan Bang Gultom. Saya bikin kopi sebentar aja, silakan. Iya. Bro Gultom. Tapi nggak bicara dia, Bro Gultom, gimana sih? Lanjut. Aku mau dengar si Juma ini ngomong. Ya kamu udah ngomong tadi. Enggak, dia yang diambilnya itu berapa baris yang diambilnya, yang disatukannya 67 baris. Yang diurainya di sini berapa baris? 67. Saudara, silakan Anda baca Bible saudara. Datanya surah apa, nomor berapa, bab berapa, silakan Anda bacakan di sini. Saya akan membantu Anda untuk memahami dan akan saya berikan referensi dari data-data Bible yang data-datanya juga dari Bible. Contoh misalnya, Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu ucapan Yesus tuh. Apa kisi-kisi pembandingnya? Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih ada nggak kisi lain? Ada. Jangan menurut Yesus bang. Menurut Paulus, oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sinkron kan? Jelas bukan? Galatia 1 nomor 15, 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti murid-murid Yesus tidak ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain itu Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan muridnya keluar dari bangsa lain? Keluar ke bangsa lain, adakah? Tidak ada. Nah, nanti kemudian muncul sanggahan. Di tahun 52 Masehi, ketika Paulus menuju ke Damsik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, ada sosok yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, waspadalah, aku berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya datang kepada Paulus. Lalu cahaya itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sedangkan Yesus sebelumnya sudah berpesan nih kepada muridnya. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias. Berarti ada Mesias datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada masa itu, pada saat Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang ke bumi sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Nggak ada. Aku datang nanti dengan jasadku. Di mana Yesus mengatakan aku datang nanti dengan jasadku? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Makanya dia mengatakan, kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab aku datang ke bumi, kedatanganku nanti sebagai anak manusia lengkap dengan jasad. Jadi kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, aku bermimpi bertemu Yesus, aku melihat Yesus kemudian di atas Ka'bah, pada saat aku tahajud, aku sujud, aku mendengarkan ada bisikan Yesus. Itu bukan aku, sebab kedatanganku yang kedua nanti aku akan turun dari langit sebagai anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikat, dan seluruh manusia yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut. Semua manusia ini akan tahu ketika Yesus sudah datang, seluruh manusia akan tahu. Orang yang lagi tidak sempat cebok kalau Yesus datang. Orang yang lagi mengandung seketika kemudian beranak. Orang yang lagi tidur seketika terbangun ketika Yesus itu sudah datang. Sementara yang terjadi kepada Paulus cuman dia saja dengan orang-orang yang kita tidak kenal yang melihatnya dan mengetahuinya.
Itu kebohongan, Cak Ayu. Yesusnya mengatakan begitu. Coba Anda baca Matius 23, Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 30. Baca itu, baca. Ternyata Yesus mengatakan di antara masa sebelum dia datang kedua kalinya, muncul Yesus palsu. Jangan percaya, kata Yesus. Jangan percaya. Kami pun umat Islam nih, andai saja Nabi Muhammad SAW berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun setelah membaca Bible, kami pun akan ragu. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik, kami tetap percaya kepada beliau setelah baca Bible. Tapi ternyata yang mengatakan ketemu Yesus di padang gurun itu adalah pendiri agama kalian. Nah ini terakhir nih. Terakhir. 2 Yohanes 1 nomor 7. Waspadalah, siapakah penyesat itu? Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis. Dalam bahasa Yunaninya planos. Siapakah iblis itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, sini. Kamu bertemu dengan Yesus? Yes. Dia datang sebagai apa? Dia tidak mungkin mengatakan dia datang sebagai manusia. Karena dia sudah akui di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa oknumnya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana, Bung, sederhana. Hanya saja saudara-saudaraku ini terlanjur Kristen. Coba tanya pada diri saudara-saudara Kristen, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah, atau yang mendengarkan setelah ini. Adakah kalian menjadi Kristen karena proses belajar? Adakah? Tidak ada. Saudara-saudara saya menjadi Kristen karena orang tua lahir sebagai Kristen, atau karena perempuan, atau karena harta dan seterusnya. Bukan karena belajar Bible. Tidak ada itu orang menjadi Kristen karena belajar Bible, nggak ada. Kecuali orang yang sudah dari lahir Kristen lalu kemudian membaca Bible. Nah itu mereka kemudian pelajari. Tapi karena sudah didoktrin, otaknya sudah terpatrit bahwa Yesus itu Tuhan, sudah selesai. Ketika mereka menemukan dalam Bible yang hanya wartawan punya catatan, menuliskan Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus nete, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian ini bla bla bla. Apa kata mereka kemudian sebagai silat lidah? Oh, itu saat dia sebagai manusia. Coba lihat. Pernah tidak pencipta alam semesta ini sebagai manusia? Pernah nggak? Nggak pernah. Apa buktinya? Meskipun saudara Kristen itu berdalih Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan. Ketika ditanya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Apa kata dia? Ada Bapa. Nah itu coba lihat. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu dan 100% Tuhan. Buktinya ketika dia menjadi bayi, mana 100% Tuhannya? Mana? Mana 100% Tuhannya ketika dia jadi bayi? Ketika dia jadi manusia, mana 100% Tuhannya? Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak nampak seperti manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak menjadi manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya ketika dia 100% Tuhan, dia tidak menjadi makhluk. Buktinya dia makhluk, buktinya dia manusia, buktinya dia mati. Berarti dia 100% makhluk dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru betul. Saya kira begitu saudara. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan saudara kita ini bisa tercerahkan. Silakan.
Ya, selamat malam. Bang Gultom gimana? Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Bang Gultom? Selamat malam. Iya malam. Malam. Oke. Boleh saya sedikit bicara? Iya. Banyak apa-apa, Bang. Banyaknya. Silakan Pak. Boleh? Oke. Anda Muslim apa Kristen? Smart. Saya Kristen. Oh ya, Saya silakan. Kristen. Cuma, ini saya bilang sama kamu ya. Kalau dibilang diangkat seorang pendongeng yang paling pintar, kamulah namanya. Kamulah pendongeng yang paling pintar di dunia, bukan di Indonesia aja. Sekarang kamu setelah menarasikan Yesus kami, saya mau tanya sama kamu. Sebagai umat muslim, apa yang bisa kamu banggakan dengan Al-Quranmu? Muhammad kamu, apa yang kamu banggakan dengan dia? Dia mengawinin anak kecil. Apa sih smart? Udah cukup ya. Yang Bang Juma bisa menjawab itu? Muda. Ya silakan. Yang pertama nih dari Bible. Orang yang selamat mendapatkan hidup kekal menurut Bible adalah percaya bahwa yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan. Saya dulu yang bicara, jangan congok. Dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lulus Bisa saya. disematkan sebagai Lulus saya, nggak apa-apa. Anda mengatakan saya pembohong, Kamu pendongeng. boleh, silakan aja, silakan, apa-apa, tidak masalah. Al-Quran saya mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhannya, lalu tetap istiqomah dalam pendirian tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepadanya tentang surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Tidak ada yang Oh, bagus. Berarti dengan kata lain Anda sudah meludahi Bible. di dunia. Bawa aja lah kau itu. Nggak bisa diskusi dia. Bisa diskusi kau. Dengan kata lain Anda meludahi Bible. Yang saya jelaskan tadi itu Bible. Harusnya naik ke sini, Bang. Bang Suma, kamu keliru. Di Bible saya itu tidak kayak gitu loh. Ini loh yang betul, ini loh yang benar. Bible saya itu mengarahkan begini. Jangan nyerang pribadi, karena yang saya sampaikan itu adalah isi Bible berdasarkan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Ya kan? Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Sedangkan Paulus tegas mengatakan Galatia 3 nomor 13, Kristus. Nah coba, Kristus lagi tuh. Kristus kan yang dikatakan, bukan Yesus kan? Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang palsu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari sini aja ini sudah bohong Paulus ini. Sudah bohong. Kenapa bohong? Nih saya sampaikan pelan-pelan. Hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa Kristen. Tidak berlaku kepada orang di luar Yahudi. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Nah, perjanjian baru Tuhan ini kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Sehingga kebohongan terkuak kemudian ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen. Kristen ya, kita ya. Karena kami tidak, Kristen aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? Coba, ada orang mati demi menebus undang dasar negara Republik Indonesia. Lalu kemudian ada orang ke Singapura. Teman-teman, kumpul. Ada apa, Cak Ayu?
Kita telah dibebaskan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pau, itu undang-undang untuk warga negara Indonesia, Pau. Kenapa kita yang dibebaskan dari sana? Kan tuyul. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen? Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Perintah itu, larangan itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kalau orang Kristen mau makan babi, mau tidur sama babi, mau mandi sama babi, mau bermain dengan babi, tak ada larangannya di Taurat untuk orang Kristen makan babi, Paman. Hukum itu hanya untuk Bani Israel saja. Kuduskanlah hari Sabtu. Orang Kristen mau minum tua hari Minggu, hari Sabtu, mau mancing ikan hari Sabtu, mau disko di gereja hari Sabtu, tak ada urusan, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kenapa kalian yang sibuk? Dari situ aja muncul kesesatan, nampak kesesatan itu bagi orang yang berakal sehat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Emang kapan hukum Taurat itu berlaku untuk kita? Kapan? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu esa. Jadi kalau orang Kristen mau menuhankan 10 Tuhan, 50 Tuhan, 100 sembahan, selama dia hidup berdampingan dengan Bani Israel dan tidak ada hukum itu untuk dia, mau dia menyembah celengan, nyembah kemudian knalpot Mio, mau menyembah kondeknya Tante Maria, tak masalah, karena hukum itu hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tak ada hukum untuk di luar itu. Ya, silakan. Begitu kawan. Ya. Jadi pertanyaan siapa Bang Semar tadi, itu benar apa tidak? Apa tuh? Yang pertanyaan dia tadi ya, apa itu? Saya nggak dengar pertanyaannya apa. Yang dia bilang katanya Itu Bang Nabi Gultom. kalian tadi. Bang Gultom, Smart tadi sambil ngomong itu selendangnya ada di leher, jadi nggak jelas kita dengernya. Ya dia bilang tadi begini, Nabi kalian cabul katanya, itu benar atau tidak? Coba tunjukkan dalilnya, di mana Nabi Muhammad cabul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang disebut cabul itu yang pernah telanjang di depan umum, itu cabul. Yesus pernah ditelanjangin, bahkan sampai hari ini orang Kristen penuh dengan penghinaan terhadap Yesus, membuat patungnya dengan cabul. Itu fitnah yang muncul belakangan. Sejak kapan Nabi Muhammad cabul? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau itu terjadi, maka Jazirah Arab tidak akan mungkin percaya kepada beliau, orang terpercaya dan orang suci tersebut. Itu cuman kemudian hembusan penyesat-penyesat di luar Islam di zaman sekarang ini. Orang Arab pembenci-pembencinya tidak pernah kemudian menghembuskan adanya fitnah seperti itu kepada beliau. Cari literasi, tidak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya pandangan orientasi barat untuk supaya menutup kupingnya orang-orang yang telah disesatkan agar tidak mendengarkan Islam, agar mereka tidak masuk Islam. Karena iblis tidak mungkin membiarkan orang-orang yang sudah terlanjur dalam pelukannya keluar dan menuju kepada Islam. Maka segala macam tete bengek yang bisa mereka fitnahkan kepada Rasulullah, itulah yang didengarkan oleh mereka yang minim literasi, yang awam, tidak ngerti tentang Islam. Di mana Nabi Muhammad itu cabul? Tidak pernah. Tapi dengar kabar itu ya, Nabi Muhammad itu katanya kawin berapa kali gitu. Loh, Yesus itu berasal dari istri keempatnya Yakub loh. Daud memiliki istri 600, ada 100. Salomo. Dan Yesus berasal dari keturunan hasil. Ya maaf sekata ya, kalau di dalam Bible itu jelas itu.
Yesus berasal dari keturunan poligami. Kakeknya Salomo, istrinya 1000 ayu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bukan memperbanyak istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengurangi istri. Yang tadinya ratusan, yang tadinya tidak terhingga, ketika dia datang, konsepnya kemudian dibatasin. Bagi umatnya cukup 1 saja. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Taurat pun, atau kitab Perjanjian Lama, dan bahkan di Bible Perjanjian Baru, tidak ada cukup 1 istri, dalilnya nggak ada. Bahkan Anda kalau lihat di dalam Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapat berkali lipat di dunia ini sekarang juga. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan? Bahwa bisa berkali lipat istri. Kenapa? Kenapa? Karena kalian terlalu serakah dengan harta dunia. Kalian tidak mau menikah wanita lain. Kalian tidak mau berbagi dengan wanita lain. Kalian lebih suka 1 istri, tapi kondom penuh di dompet. Itu yang kalian mau. Makanya saya katakan, agama yang melarang poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Itu pasti, itu pasti. Pasti, saya pastikan. Makanya dalam agama kalian itu bukan hanya sekedar zina dengan seorang lawan jenis. Bahkan saking bosannya dengan lawan jenisnya, dilegalkan juga sejenisnya. Makanya saya katakan, agama yang membenci poligami, membenci yang halal, karena poligami itu kan halal tuh. Misalnya nih, Bang Suma nikah, punya istri 1. Kemudian saya suka kepada seorang wanita lain, dan wanita itu juga suka sama saya. Karena saya takut berzina, saya menikah 2 istri saya, tapi halal. Tapi kalau orang Kristen, 1 istri setiap kali kalau di rumah. Wah, pokoknya kalau pulang ke rumah pura-pura lunglai. Aduh mah capek apa? Capek naik kuda-kudaan barusan. Pura-pura capek kerja. 1 istri keluar dari rumah, suka sama seorang wanita yang bukan istrinya. Wanita itu juga suka sama dia. Apa yang kemudian mereka lakukan? Apa yang kira-kira mereka lakukan? Mau kawin, mau nikah, tak boleh, cuma 1 katanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta Joshua Teu, tanya pendeta Sarah. Apa yang mereka lakukan? Tanya Saifuddin Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta-pendeta kalian. Apa yang mereka lakukan? Saking stresnya, mereka bikin Bible yang khusus untuk 3 huruf itu. Coba. Jadi agama yang membenci poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Jangan munafik deh. Jangan munafik. Kalau kami di Islam, kami suka kepada wanita lain, kami mampu adil, kami boleh menikah, halal. Tapi kalau di kalian, tidak boleh menikah lagi, cukup 1. Apa yang kalian lakukan? Kira-kira? Hehehe, cuman pandang-pandangan. Hehehe, cuman lirik-lirikan. Hehehe, tidak mungkin, mustahile. Silakan, Dinda Pera Estar, diambil alih dulu kelasnya deh. Saya masak air dulu. Buat kopi campur masako guruna. Yes, siap, tahu kali. Ya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kores terpanggil untuk naik gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Kores. Iya, terpanggil untuk naik karena tadi ada yang menghujat gitu. Karena kalau udah menghujat, itu lampu hijau buat Kores membongkar aib agamanya, Tuhannya, berhalanya, dan seluruh yang ada dalam imannya. Itu udah lampu hijau untuk dibongkar-bongkar. Contoh begini kawan-kawan yang menghujat Islam. Jikalau memang benar Nabi kami yang cabul, kenapa konsumsi
film porno terbanyak di dunia adalah negara-negara mayoritas agama Kristen. Kenapa bisa begitu? Jikalau memang benar Nabi kami ini cabs menurut kalian, lalu kenapa penyakit 3 huruf dan juga gay itu muncul di agama-agama yang menjadi negara yang dimana agama ini mayoritasnya